Desentralisasi adalah proses pelimpahan wewenang dari level atas ke level yang lebih rendah. Secara sederhana, desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat ke pemerintahan level di bawahnya. Contohnya adalah pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat ke pemerintahan lokal tingkat provinsi. Terdapat 3 model desentralisasi yang umumnya kita jumpai. Yang pertama adalah desentralisasi politik, yang kedua adalah desentralisasi administratif, yang ketiga adalah desentralisasi fiskal. Desentralisasi politik adalah devolusi kekuasaan dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah. Atau bisa kita katakan bahwa desentralisasi politik adalah devolusi pelimpahan kekuasaan dari pemerintahan pusat ke pemerintahan subnasional. Nah, pemerintahan subnasional ini bisa kita sebut dengan pemerintahan lokal, pemerintahan regional, ataupun pemerintahan negara bagian. Nah, semua hal itu bisa kita sebut juga sebagai political sharing. Nah, contoh dari desentralisasi politik adalah pembentukan daerah-daerah otonom. Salah satunya seperti Katalan di Spanyol ataupun kalau di Indonesia itu di Aceh. Menurut Joseph Riwukahu, dalam segi politik, desentralisasi merupakan suatu dorongan atau stimulan pendemokrasian bagi masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam pelaksanaan pemerintahan di daerahnya dan juga sebagai sarana untuk melatih diri masyarakat untuk menggunakan hak-hak demokrasinya sebagai warga negara, sebagai masyarakat yang ada di suatu daerah. Desentralisasi administratif adalah suatu pelimpahan wewenang dari pengambilan keputusan dan perencanaan fungsi publik dari pusat ke daerah. Secara sederhana, desentralisasi administratif adalah pelimpahan sebagian besar wewenang administrasi dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah. Ataupun pelimpahan ini juga bisa diberikan atau didelegasikan ke unit-unit administratif yang lebih kecil ataupun rendah di tingkat daerah. Tujuan adanya desentralisasi administratif adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat daerah yang dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah. Nah, contoh dari desentralisasi administratif adalah adanya dinas-dinas yang ada di daerah. Contohnya, dinas pendidikan di setiap daerah. Nah, dinas pendidikan ini adalah dinas yang dinaungi oleh Kementerian Pendidikan. Desentralisasi fiskal adalah pelimpahan wewenang ataupun juga tanggung jawab di bidang fiskal dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah. Nah, itu juga mencakup pada pengalokasian dana dan juga sumber daya fiskal. Nah, sumber daya fiskal ini meliputi pajak lokal, pajak kendaraan bermotor, pajak penjualan, dan lain sebagainya. Tujuan adanya desentralisasi fiskal adalah untuk mendorong kepala daerah agar dapat mengelola keuangannya sendiri secara mandiri. Contoh dari desentralisasi fiskal adalah otonomi pendapatan daerah, di mana daerah dapat secara bebas mencari pendapatannya secara mandiri. Kemudian adanya penetapan peraturan pajak lokal yang tentunya diatur oleh pemerintahan daerah itu sendiri. Lalu contoh yang paling nyata adalah adanya tarif parkir 20.000 per tahun itu ada di Kabupaten Bojonegoro, itu masuk ke dalam pendapatan daerah.